Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Sebayu Posmis, Pose Misteri. Edisi spesial kali ini kita akan menampilkan cerita yang sudah dikirimkan ke email Sebayu FM. Cerita kali ini bakal menceritakan pengalaman mistis dan horor ketika mendaki Gunung Merbabu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Indra dari salah satu klub peserta pecinta alam di Tegal. Dan bagi kalian yang mempunyai pengalaman mistis ataupun kisah horor, silakan kirim saja cerita kalian ke email Sebayu FM di sebayu94fm@gmail.com. Nah, nanti kisah kalian akan kami bacakan dan tampilkan di YouTube Sebayu edisi spesial Posmis, Pose Misteri. Langsung saja kita ceritakan kembali untuk Anda, sahabat Posmis. Kisah ini terjadi sekitar pertengahan tahun 2010. Saat itu perjalanan pendakian ke Gunung Merbabu bersama 14 pendaki yang lain. 3 orang pendaki senior dan salah satunya adalah Indra yang mengawal 16 siswa SMA yang akan melakukan pelantikan masuk anggota pecinta alam. Berangkat dari Tegal, mereka menempuh perjalanan sekitar 5 jam menggunakan kereta api. Turun di stasiun Poncol Semarang dan disambung menggunakan bus menuju Solo, lalu dilanjutkan menuju Kopeng sebagai jalur pendakian ke puncak Merbabu. Mereka memilih mendaki Gunung Merbabu via Kopeng dengan alasan jalur Kopeng ini memiliki pemandangan yang lebih alami, natural dan terjaga. Walaupun trek ini terkenal mempunyai trek yang sangat ekstrim ketimbang jalur lainnya seperti jalur Selo. Pada jalur Merbabu via Kopeng, banyak jalan curam dan menanjak. Namun, dipilihnya jalur pendakian via Kopeng dengan pertimbangan di jalur Kopeng ini terdapat banyak rawa dan sumber air yang lebih membantu pendaki baru. Maklum, mereka mengawal siswa sebuah SMA. Nah, sampai di Kopeng, sekitar pukul 5 sore, rombongan beristirahat sejenak melepas lelah. Juga sembari mengecek barang-barang bawaannya di base camp Kopeng. Di tempat ini mereka bertemu dan melaporkan serta meminta izin pada juru kunci tentang aktivitas pendakian yang rencananya akan mereka mulai selepas Isya demi memburu sunrise di puncak Merbabu. Pada saat akan melakukan pendakian, si Indra ini bertemu dengan seseorang yang memperkenalkan diri bernama Singo. Berperawakan tinggi besar, berambut gondrong sebahu. Singo ini sedari awal melihat kedatangan Indra seperti ingin menyampaikan sesuatu. Itu terlihat dari raut muka Singo yang mengawasi terus gerak-gerik Indra yang sedang berbincang dengan anggota pendaki yang lain. Kemudian Singo ini mendekat dan mengatakan sesuatu pada Indra. "Tolong, jangan pakai warna merah saat mendaki Merbabu, karena itu akan berefek tidak baik. Kalau bisa, lepaskan semua atribut yang berwarna merah. Bisa ditaruh di base camp atau dititipkan saya saja." Itu kata Singo. Indra yang saat itu mengenakan raincoat warna merah, shawl dan juga sepatu berwarna hanya terdiam mendengar permintaan Singo. Dilema memang antara tidak percaya dan juga kebingungan, karena jika barang yang berwarna merah tadi harus dilepas, ia tidak punya gantinya lagi. Indra hanya tersenyum meskipun dalam hati mengatakan, "Kenapa aku harus mengurusi omongan orang? Toh ini barang-barangku sendiri. Lagian, sebagai apa orang ini sampai mengerti apa yang akan terjadi?
gumam Indra dalam hati dengan sombongnya. Pendakian dimulai sekitar pukul 8 malam. Saat itu cuaca cerah, rembulan bersinar terang dan sepertinya pendakian akan berjalan lancar dan prediksi sampai di puncak Merbabu sebelum matahari terbit. Perjalanan dari base camp menuju pos 1 baru sekitar 15 menit. Indra ini sudah merasakan sesuatu yang berbeda. Bahkan sudah merasakan aura mistis yang sangat kuat. Leader yang berjalan paling depan pun ini juga merasakan hal yang sama. Bahkan berkali-kali meminta bergantian untuk berjalan paling depan. Sepanjang perjalanan, suasana mencekam, hawa dingin menusuk tulang, suara-suara desisan angin seperti suara orang berbisik-bisik membicarakan rombongan pendaki tersebut. Berjalan kira-kira 2 jam di jalan yang curam dan menanjak, serta aura yang tidak mengenakan sehingga belum sampai di pos 3, leader rombongan memutuskan untuk berhenti. Pendakian akan dilakukan esok hari dan rombongan beristirahat serta membangun tenda di tengah jalur yang agak lebar. Setelah berdiri 2 buah tenda, satu tenda ini berisi 4 perempuan dan satu tenda yang lain berisi 7 laki-laki, dan Indra beserta 3 rekan yang senior ini memilih beristirahat di luar tenda sambil berjaga. Sekitar pukul 1 dini hari, Indra masih terjaga, sementara pendaki yang lain sudah terlelap tidur. Hawa mistis lebih terasa di tempat ia terbaring. Tercium aroma yang sangat wangi menusuk hidung. Wangi yang tidak biasa seperti percampuran ratusan bahkan ribuan jenis kembang terbawa angin yang ketika semilir seperti mendukung suasana lebih mencekam, membuat bulu kuduk merinding. Akhirnya, Indra coba mengabaikan semua itu dan mencoba memejamkan mata. Baru saja ia akan memejamkan mata, seketika semua gelap gulita. Bahkan, suara serangga yang tadinya nyaring terdengar mendadak sunyi sepi, sama sekali hening tanpa suara apapun. Lalu, tiba-tiba, dari tengah-tengah suasana gelap gulita, hitam pekat, muncullah sebuah sinar berwarna kuning keemasan. Dan di 2 sisi warna keemasan itu muncul semburat warna merah. Beberapa saat kemudian dari tengah cahaya terlihat bayangan yang makin lama makin membesar dan menampakkan sesosok wanita dengan mengenakan busana khas putri dari kerajaan. Jarit berwarna coklat dan hijau. Wajah wanita tersebut sangatlah cantik dan berhiaskan ular berwarna emas di kepalanya. Lengan kanan kirinya pun melingkar bingle-bingle berbentuk ular. Juga kalung sungsum yang menjuntai panjang di dada nampak begitu menyilaukan mata. Putri tersebut semakin lama semakin mendekat, dan begitu jelas terlihat kecantikan seorang putri mendekat dan semakin mendekat, menampakkan senyumnya dan berlalu begitu saja di depan Indra. Tetapi di belakang sosok putri tersebut terlihat laki-laki tinggi besar, gagah, memakai pakaian adat kerajaan
dengan menenteng sebuah gada besar berwarna emas. Wajahnya begitu tenang dan melemparkan senyumnya sambil berlalu. Indra tertegun hampir tidak bisa berkata-kata, bahkan tak mampu memanggil teman-temannya yang lain. Apalagi setelah dua sosok laki-laki dan perempuan berlalu, maka di belakangnya seperti serombongan pasukan bala tentara berjumlah puluhan dengan bentuk-bentuknya yang sangat tidak lazim. Ada yang tinggi badannya tidak sampai 1 meter, berwarna hitam pekat kulitnya dengan jari-jari yang sangat panjang. Telinga menyerupai serigala dan wajah yang sangat menyeramkan. Beberapa makhluk tersebut mempunyai tanduk dan ada yang bermata satu, bercula. Ada juga yang mempunyai ekor dengan ujung trisila dan semua berjalan dengan kecepatan seperti angin. Beberapa dari makhluk tersebut menyeringai mendekati Indra hingga membuat ia semakin tak bisa bergerak. Tetapi lantas meninggalkan Indra begitu saja sampai benar-benar semua hilang, semua tak terlihat. Indra terkejut seketika mendengar jeritan dari salah seorang dari tenda perempuan. Semua rombongan pun terbangun mendekati anggota pendaki perempuan tersebut. Jeritan semakin keras, menggeram, matanya melotot, menatap semua yang ada di situ dengan tatapan kebencian. Seakan-akan ia marah. Pendaki perempuan ini kerasukan, salah satu anak buah dari sang putri. Dia menjerit semakin menjadi-jadi. Beberapa rekan lain sampai kerepotan untuk menenangkannya. Perempuan itu dengan beringas menghampiri Indra. Matanya melotot memerah. Dan dengan suara mengeram seperti binatang yang akan memangsa buruannya. Dicengkeramnya tangan Indra dengan sangat kuat. Kekuatannya yang tidak lazim dimiliki oleh seorang perempuan yang semakin beringas menyerang. Akhirnya setelah dibacakan doa-doa oleh salah satu senior yang ikut, ia berhasil ditenangkan dan tertidur. Tetapi justru pendaki yang lain tidak bisa tidur semalaman. Malam berjalan sangat lama rasanya, sampai matahari menampakkan sinarnya. Tim senior berembuk apakah akan dilanjutkan lagi pendakian atau tidak. Tetapi diputuskan akan dilanjutkan pendakian pagi itu juga. Sekitar pukul 7 pagi pendakian dilanjutkan usai santap sarapan pagi. Leader kembali memimpin di depan disusul teman yang lain di belakangnya. Cuaca cerah membuat pendakian berjalan lancar hingga mendekati pos 3. Rombongan kembali istirahat, tetapi Indra seakan ada yang menuntun untuk berjalan ke sebuah jalan setapak. Bahkan menuruti saja sebuah jalan curam yang menurun seperti tidak menyadari akan menuju ke arah mana. Hingga setelah sekian lama berjalan, menuruni jalanan curam, tiba-tiba saja Indra seperti ada yang menyadarkannya. Sadar dia sudah berada di jurang yang sangat curam dan terlihat dari kejauhan sebuah makam. Entah makam siapa. Indra tersadar setelah mendengar suara temannya memanggil dan langsung menolong untuk kembali naik ke atas, ke jalur pendakian kembali. Indra kemudian ditawari apakah akan kembali atau melanjutkan sampai puncak oleh ketua rombongan. Masih dengan angkuhnya ia menjawab akan melanjutkan dan ikut pendakian sampai ke puncak. Padahal peristiwa demi peristiwa yang tidak mengenakan terjadi. Perjalanan dilanjutkan, akhirnya sekitar pukul 3 sore sampai di puncak Garuda Gunung Merbabu. Kemudian dilakukan upacara pelantikan anggota pecinta alam yang baru. Setelah acara tersebut, beberapa anggota turun terlebih dahulu dan termasuk si Indra.
Beberapa menit berjalan turun sampai di sebuah lokasi yang terdapat batu kotak. Indra seperti terpisah dari rombongan. Cuaca mendadak gelap. Gerimis turun. Kabut seolah-olah menutupi pandangan mata Indra. Pekatnya kabut membuat Indra tidak mampu melihat apapun yang ada di depannya. Pada batu kotak tersebut Indra bersandar. Tanpa berani bergerak selangkah pun, ia menutup mata. Merasa sepertinya ajal akan mendekati, dia hanya pasrah. Dalam hati Indra bergumam, jika aku memang harus meninggal di sini, aku sudah ikhlas. Dia memejamkan mata dan membaca Al-Fatihah, menyerahkan dan berpasrah semuanya kepada Sang Ilahi, memohon ampun atas segala dosa dan kesombongannya. Setelah selesai membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan menghirup nafas panjang, tiba-tiba keajaiban pun terjadi. Seketika kabut gelap menghilang begitu saja. Cuaca menjadi cerah. Dari tempat Indra berdiri bersandar di sebuah batu kotak tersebut, ternyata 3 langkah persis adalah jurang yang sangat terjal dengan kedalaman ratusan meter. Yang jika tadi dia nekat melangkah, maka masuklah ke dalam jurang tersebut. Lalu terdengar suara teman lainnya memanggil dan mencari Indra yang terpisah dari rombongan yang sekian lama. Dengan mengucap syukur, Indra menyadari bahwa tidak boleh sedikit pun ada kesombongan dan keangkuhan ketika mendaki ke gunung. Rombongan akhirnya turun kembali ke base camp tepat di pukul 8 malam. Kemudian disambut oleh juru kunci yang sudah mengkhawatirkan kondisi rombongan ini sebelumnya. Karena seharusnya jika sesuai jadwal, mereka itu akan tiba di base camp awal sore atau siang hari. Bang Singo mendekati Indra yang terdiam di base camp sambil ia menyalami si Indra dan bercerita, "Sangat beruntung," kata Singo, "kamu bisa turun dengan selamat. Beberapa waktu yang lalu ada pendaki yang tidak menuruti saran saya dan dia tidak bisa pulang." Sekali lagi kata Singo, jangan memakai warna merah saat mendaki Gunung Merbabu. Gangguan demi gangguan itu sangat membahayakan keselamatan. Tapi kata Singo, mungkin takdirmu belum waktunya. Kamu seperti dituntun ke jurang, kata Singo. Itu menuju ke jurang yang di sana terdapat sebuah makam dari Mr. X. Dia tidak diketahui identitasnya, meninggal di sana tanpa sebab yang jelas. Dan diceritakan oleh Bang Singo beberapa hari sebelumnya, persis di batu kotak juga ditemukan mayat pendaki laki-laki yang terpisah dan hilang dari rombongan. Dicari berhari-hari tidak ditemukan, tiba-tiba muncul begitu saja, sudah tak bernyawa di lokasi tersebut. Kata Bang Singo, puncak itu bonus. Kembali ke rumah dengan sehat dan selamat, itulah tujuan utama pendakian. Demikian cerita yang dikirimkan oleh Indra. Bagi kalian yang ingin menceritakan kisah misterinya, kisah horornya, bisa kita ceritakan kembali di Posmis, Pose Misteri. Kirim saja cerita kalian ke email sebayufm di sebayu94fm@gmail.com. Jangan lupa ya, kirim. Pasti bakal saya ceritakan kembali.